Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian udah ngabisin waktu berjam-jam mikirin konsep, syuting, ngedit video, pas di-upload yang nonton sepi? Kalau iya, nggak usah khawatir, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu fondasi paling penting buat bikin konten yang sukses, nentuin siapa sih sebenarnya target audiens kalian. Rasanya tuh kayak udah curahin semua waktu, energi, kreativitas, tapi ujung-ujungnya kayak lagi ngomong sendirian di ruangan kosong. Kalau kedengarannya familiar banget, tenang, kalian gak sendirian. Ini masalah super umum yang sering dialami kreator dan juga pebisnis. Dan ternyata biang keroknya tuh sering banget cuma satu kesalahan fatal yang sama. Nah, ini dia nih kesalahannya, mencoba bikin konten buat semua orang. Ini cara paling cepat buat nggak dapat perhatian dari siapapun. Tanpa target yang jelas, pesan kita jadi nggak fokus, nggak relevan, dan akhirnya ya gitu deh, waktu, uang, energi kreatif, semuanya kebuang percuma. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya cuma satu kata tapi powerful banget di dunia digital sekarang, niche. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih itu dan kenapa ini bisa jadi game changer buat konten kalian. Gampangnya gini deh, niche itu spesialisasi kamu. Jadi daripada jadi vlogger jalan-jalan yang umum banget, niche kamu bisa jadi tips travel hemat buat solo traveler cewek di Asia Tenggara. Beda banget kan rasanya? Jauh lebih spesifik dan langsung klik buat sekelompok orang tertentu. Ingat ya, ini bukan soal ngebatasin diri, tapi justru jadi super relevan buat orang yang tepat. Manfaatnya, wah jelas banget. Dengan niche, audiens jadi tahu persis apa yang bakal mereka dapetin dari kamu. Dan ini bikin mereka jadi lebih loyal. Kamu juga jadi lebih gampang bangun personal branding yang kuat biar kelihatan beda di tengah lautan konten. Plus, ini yang penting, algoritma platform kayak YouTube itu suka banget sama yang spesifik. Artinya, video kalian jadi lebih gampang ditemuin sama orang yang emang lagi nyari. Oke, kita udah sepakat nih kalau niche itu penting. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita benar-benar kenalan sama orang-orang di dalam niche itu? Nah, buat ngelakuinnya, kita bakal pakai 3 kacamata atau 3 lensa analisis yang ampuh banget. Coba bayangin, kayak kita lagi ngupas bawang. Kita mulai dari kulit luarnya dulu, yaitu data dasar tentang siapa mereka. Terus kita masuk lebih dalam buat ngertiin kenapa mereka mikir dan bertindak kayak gitu. Dan akhirnya, kita lihat inti sebenarnya. Apa yang beneran mereka lakuin? Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, demografi. Ini lapisan paling luar. Data-data dasarnya, umur, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan. Coba deh pikirin, konten kalian ini lebih nyambung buat Gen Z yang suka video pendek-pendek atau buat para profesional yang butuh analisa mendalam? Nah, jawaban dari pertanyaan ini aja udah langsung nentuin gaya editing sampai platform distribusinya loh. Oke. Lanjut ke lapisan kedua yang lebih dalam, psikografis. Nah, kalau tadi soal siapa mereka, sekarang kita coba ngertiin kenapa mereka begitu. Ini soal pola pikir, nilai-nilai yang mereka pegang, dan motivasi emosional mereka. Apa sih yang penting buat mereka? Apa mimpi-mimpi mereka? Ngertiin ini tuh kuncinya biar kita bisa bikin konten yang bener-bener kena di hati, bukan cuma lewat di timeline doang. Dan lapisan paling inti, perilaku atau behavior. Ini dia data paling jujur, karena ini soal tindakan nyata mereka. Mereka ngeklik apa? Video mana yang ditonton sampai habis? Data perilaku ini adalah bukti paling kuat soal apa yang benar-benar mereka mau, bahkan lebih jujur daripada apa yang mereka omongin atau mereka pikirin. Oke, sekarang kita udah punya 3 jenis data, demografi, psikografis, sama perilaku. Terus gimana cara nyatuin semuanya biar nggak cuma jadi tumpukan data yang bikin pusing? Tenang, ada 2 kali tools keren yang bisa bantu kita. Yang pertama namanya buyer persona. Ini bukan sekedar data profil ya, tapi kita beneran bikin satu karakter fiksi, kita kasih dia nama, foto, bahkan cerita hidupnya, lengkap. Sama apa tujuannya, apa yang bikin dia frustrasi, dan apa aja tantangannya. Kenapa ini powerful banget? Soalnya, ini maksa kita buat berhenti ngomongin segmen pasar yang abstrak dan mulai ngobrol sama seseorang. Jadi pas bikin konten, kita nggak lagi mikir buat milenial umur 25-34 tahun, tapi kita mikir, kira-kira si Sarah, seorang manajer pemasaran, bakal ngerasa ini ngebantu nggak ya? Beda banget kan pendekatannya? Nah, kalau persona tadi bantu kita lihat siapa orangnya,
Alat kedua ini, Empathy Map, bantu kita buat ngerasain dunia dari mata mereka. Ini tool buat kita benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati audiens kita, buat bangun empati yang sesungguhnya. Gimana caranya? Gampang, kita petain 4 area penting. Apa yang mereka bilang versus apa yang sebenarnya mereka pikirin. Terus apa yang mereka lakuin sehari-hari, dan yang paling penting, apa yang mereka rasain. Cemas, senang, frustrasi. Alat ini ngebantu kita nemuin kebutuhan mereka yang tersembunyi. Jadi solusi yang kita tawarkan itu pas banget, bukan cuma tebak-tebakan. Oke, ini dia bagian paling serunya. Kita udah kenal nih siapa audiens kita, apa yang mereka butuhin. Sekarang, gimana caranya kita ubah semua pemahaman ini jadi sebuah strategi konten yang jitu? Kuncinya adalah dengan memahami apa yang disebut buyer's journey atau perjalanan calon pembeli. Coba dibayangin, ini kayak sebuah peta jalan yang dilewatin audiens kita. Mulai dari yang tadinya nggak kenal kita sama sekali, sampai akhirnya jadi pelanggan setia. Dan di setiap titik di peta itu, kebutuhan mereka beda-beda. Gampangnya, ada 3 tahap utama di perjalanan ini. Pertama, tahap awareness atau kesadaran. Ini pas mereka baru sadar kalau mereka punya masalah. Kedua, tahap consideration atau pertimbangan. Di sini mereka mulai aktif cari-cari solusi. Dan yang terakhir, tahap purchase atau pembelian. Pas mereka udah siap buat ambil keputusan. Nah, di setiap tahap ini, info yang mereka butuhin tuh beda banget. Nah, disinilah semua riset audiens kita tadi kepake banget. Buat orang yang masih di tahap kesadaran, kita kasih konten edukatif, kayak video how to atau artikel blog yang jawab pertanyaan dasar mereka. Tujuannya, biar mereka kenal dan percaya sama kita. Tapi buat mereka yang udah di tahap pembelian, kontennya beda lagi. Kita bisa kasih demo produk, atau mungkin diskon khusus buat mendorong mereka sedikit biar mantap ngambil keputusan. Jadi intinya apa? Gini, kenal sama audiens itu bukan cuma sekedar teori ya. Ini adalah langkah strategis paling fundamental yang bisa kalian lakuin sebagai kreator. Ini mengubah total cara kita bikin konten. Dari yang tadinya cuma nembak di kegelapan, jadi benar-benar bikin sesuatu yang punya nilai dan tepat sasaran. Bahkan seorang master pencerita sekelas Steven Spielberg pernah bilang, dengan dengerin audiens, kita bisa bikin cerita yang lebih relevan dan berkesan. Pada akhirnya, kuncinya emang di situ, mendengarkan. Dengan begitu, kita bukan cuma bikin konten yang lebih bagus, tapi kita lagi ngebangun hubungan dan nyiptain dampak yang gak akan lekang oleh waktu. Nah, sekarang aku mau denger dari kalian. Apa sih tantangan terbesar kalian waktu coba nentuin audiens? Mungkin pas ngumpulin datanya? Atau pas nerjemahin data itu jadi ide konten yang menarik? Coba deh share di kolom komentar ya, kita diskusi bareng di sana. Makasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.